Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1946 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu untuk makanan tubuh, jiwa, dan roh kami, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan yang ada di depan kami. Bapa di surga, berkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 2 Tawarik pasalnya pertama. Kita sambung ayat yang kemarin, ayat 7 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu." Berkatalah Salomo kepada Allah, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang, ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini?" Berfirmanlah Allah kepada Salomo, "Oleh karena itu, yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya, engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku, yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka, kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau." Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu, dari depan kemah pertemuan, ke Yerusalem, dan ia memerintah atas Israel. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Tuhan Allah Israel menantang Raja Salomo dengan berkata, "Mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita di-challenge Tuhan, meminta apa saja kepada Tuhan, Tuhan akan menjawabnya. Saya percaya saudara, beraneka macam yang akan kita minta kepada Tuhan. Ada yang minta supaya jadi kaya raya, menduduki satu jabatan penting, menjadi pejabat, menjadi orang yang sukses dalam segala usaha, bisnis, dan lain sebagainya. Mungkin juga ada yang minta aneh-aneh, saudara. Mulai minta kawin lagi, ada yang minta ini dan itu dan lain sebagainya, saudara. Saya percaya ketika kita di-challenge Tuhan untuk meminta sesuatu, pasti beraneka macam ragam permintaan kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini sangat menarik bahwa Salomo sebagai Raja Israel yang menggantikan Daud ayahnya tidak meminta yang aneh-aneh. Salomo tidak meminta kekayaan,
Salomo tidak meminta kekuasaan, tetapi yang dia minta di sini, perhatikan ayat 10. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian. Supaya apa? Supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Raja Salomo tidak minta yang aneh-aneh, tapi yang dia minta hanya dua, hikmat dan pengertian. Hikmat itu dalam bahasa Inggrisnya wisdom. Saudara, apa itu hikmat? Hikmat itu adalah suatu pengertian dan pemahaman yang dalam, yang sangat dalam mengenai orang, kejadian, atau situasi. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang berhikmat selalu mendapat jalan keluar. Walaupun dalam situasi yang genting, gawat sekalipun, dia selalu mendapatkan jalan keluar. Itu hikmat. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa hikmat itu ada tiga. Hikmat dari Allah, hikmat manusia, dan juga hikmat dari iblis. Hikmat dari Allah, saudara-saudara, tadi saya katakan, ketika kita tidak menemukan jalan, tiba-tiba Tuhan memberi kita jalan keluar. Tiba-tiba kita mendapatkan satu pemahaman kebenaran firman Tuhan yang akhirnya itu yang menjadi jawaban dalam setiap masalah yang sedang kita alami atau hadapi pada saat itu. Sehingga kita menemukan jalan keluar dari kebenaran firman. Itu hikmat dari Allah. Yang kedua, hikmat dari manusia. Mungkin dia sekolah tinggi, saudara, sehingga dia banyak pengetahuan dari akademik, dari sekolahnya, dia banyak pengalaman dan lain sebagainya, sehingga dia mendapat jalan keluar ketika ada kesulitan. Itu hikmat dari manusia. Sedangkan hikmat dari iblis, saudara. Saudara misalnya, saudara lagi buat satu kesalahan, lalu di dalam perjalanan, saudara memikir apa yang akan saudara jawab nanti. Nah, tiba-tiba saudara mendapat hikmat, ya, tetapi apa yang saudara ucapkan itu nggak benar. Saudara hanya mau menghindar supaya saudara tidak kena marah, tidak kena hukuman. Di dalam perjalanan itu, sepertinya saudara mendapat satu ide, wah ini alasan yang tepat, supaya saya tidak kena marah oleh orang tua, oleh pasangan kita atau bos kita dan lain sebagainya. Padahal, ide yang saudara dapatkan itu adalah hal yang tidak benar. Misalnya saudara bohong, ya dengan cara bohong ini saya bisa keluar dari masalah ini. Nah, itu hikmat dari iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa supaya semua saudara bukan mendapat hikmat iblis, bukan mendapat hikmat dari manusia, tetapi hikmat yang datang dari Tuhan. Amin. Seperti Raja Salomo. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hikmat Salomo itu kan dia teruji, saudara, ketika ada dua ibu yang mengaku bahwa anak yang masih hidup itu adalah anaknya. Saudara, ada satu peristiwa di mana dua orang perempuan melahirkan sama-sama, melahirkan anak laki-laki. Nah, satu ketika, ibu yang satu itu karena mungkin dia belum berpengalaman mengurus anak, dia tidur ketindih anak itu sehingga anak itu mati. Dia sadar anaknya sudah mati, dia diam-diam menukarkan anaknya sudah mati ini dengan anak yang masih hidup. Tadinya berjalan lancar sesuai dengan rencana dia, tapi lama-kelamaan ibu yang anaknya masih hidup tapi
ditukarkan dengan anak yang mati, mulai sadar. Kenapa ini anak yang ada di pelukannya ini tidak bergerak dan sudah mulai dingin? Dia mulai curiga. Dia begitu kaget ketika dia melihat anak ini yang ada dalam pelukannya ini sudah tidak bernafas. Dia mengamat-amati. Dia mengenali anaknya. Dan dia tahu bahwa anak yang ada dalam pelukannya yang mati itu bukan anaknya. Dia melihat tetangganya menggendong anak yang masih hidup. Dia mengenali anaknya dan dia tahu bahwa anak yang mati ini bukan anaknya. Anak yang masih hiduplah yang anaknya. Tetapi saling klaim, saudara. Sehingga mereka ribut dan dibawalah mereka kepada Raja Salomo. Saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar itu, Raja Salomo diberikan hikmat oleh Tuhan. Dan dia berkata kepada algojonya, ambil pedang dan belah anak itu menjadi dua. Berikan kepada ibu yang satu dan ibu yang satu lagi. Mendengar itu, saudara, ibu yang anaknya sudah mati, dia merasa senang. Akhirnya saya punya teman. Bukan hanya saya yang berduka cita, tapi ibu yang benar-benar punya anak. Di sana dikenali oleh Raja Salomo. Dia mengikhlaskan, memberikan anaknya supaya tetap hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sanalah Raja Salomo mendapat hikmat yang luar biasa, sehingga dia dapat mengetahui siapa ibu dari anak itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah hikmat yang Tuhan berikan kepada Raja Salomo. Dan rupanya kejadian itu, saudara, mendunia. Sehingga semua orang kagum, takjub kepada Raja Salomo karena hikmat yang Allah berikan kepada Raja Salomo. Dia tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Dia mendapat satu pengetahuan yang luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini, Salomo meminta hikmat dan pengertian. Tapi Tuhan berikan dia luar biasa. Amin. Apa yang Tuhan berikan kepada Raja Salomo yang pertama? Kebijaksanaan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu kebijaksanaan? Pengetahuan yang luar biasa. Kepintaran, kepandaian yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Tuhan berikan kepada Raja Salomo. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita meminta hikmat, saya percaya Tuhan juga akan memberikan kepada kita kebijaksanaan. Amin. Saudara, makanya kalau berdoa, saudara jangan minta kaya, jangan minta populer, jangan minta jabatan, saudara. Minta hikmat. Amin. Sehingga dengan hikmat itu saudara akan terus naik. Tuhan yang akan promosikan saudara. Saudara, banyak orang minta aneh-aneh saudara. Tapi kita anak-anak Tuhan, mari kita merubah doa kita. Kita mau minta hikmat dari Tuhan. Tuhan berikan kepada Salomo apa? Kebijaksanaan. Haleluya. Dan yang kedua saudara, apa yang didapatkan Salomo? Tuhan memberikan dia knowledge, pengertian. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendapatkan pengertian saudara, kita akan mengetahui. Sekalipun perjalanan kita berat, kita akan melihat rancangan Tuhan di balik semua peristiwa yang kita alami. Firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi siapa? Bagi kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Jadi kita tahu bahwa Tuhan juga bekerja dalam segala kesulitan, pergumulan kita untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Amin. Saudara, saya percaya kalau kita Tuhan izinkan mengalami banyak sekali tantangan dalam kehidupan kita, itu karena Tuhan mau melatih kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Dan ketika kita kuat di dalam Tuhan, itu baik buat kita.
Tuhan tidak menciptakan kita untuk menjadi orang yang cemen, saudara, orang yang manja dan sebagainya. Ketika ada masalah, saudara, akhirnya apa? Protes sama Tuhan. Mundur dari pelayanan dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan saudara pengertian. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang luar biasa. Ketika kita mengerti akan maksud-maksud Tuhan, kita pasti akan selalu bersyukur. Kita tidak akan bersungut-sungut, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara, ketika Salomo minta hikmat, Tuhan memberikan dia apa? Kekayaan. Amin. Kekayaan Raja Salomo. Firman Tuhan katakan sebelum dan sesudah Salomo tidak ada raja yang diberkati Tuhan lebih daripada Salomo, tidak ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya saudara minta hikmat, maka Tuhan akan memberikan saudara kekayaan. Amin. Tuhan akan memberikan saudara kekayaan yang berlimpah-limpah. Tapi kalau sudah kaya saudara, sudah banyak harta benda, saudara tetap rendah hati. Amin. Jadi berkat dalam kehidupan saudara. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, minta hikmat, maka Tuhan akan memberikan lebih dari apa yang saudara minta, kekayaan. Yang keempat saudara, apa yang didapatkan Salomo? Salomo mendapat panjang umur. Saudara, buat apa saudara? Segala sesuatu yang ada di dunia ini kita miliki, kata firman Tuhan, apa gunanya kita memiliki dunia ini tapi kita kehilangan nyawanya, kita mati binasa, buat apa? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita minta hikmat, Tuhan akan memberikan kita umur panjang. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, apa yang didapatkan Salomo? Yang kelima, kemuliaan. Salomo minta hikmat. Tuhan berikan lebih dari apa yang dia minta. Apa itu? Kemuliaan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau ubah cara kita berdoa. Mari kita mau berdoa sama seperti Salomo. Minta hikmat. Amin. Maka Tuhan akan memberikan saudara kebijaksanaan, kepandaian. Tuhan akan memberikan kita pengertian sehingga kita paham betul. Kita tidak akan pernah mengeluh lagi. Kalau kita mendapat hikmat dari Tuhan, kita akan mengerti saudara bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita adalah proses Tuhan untuk kebaikan saudara dan saya. Amin. Saudara, ketika kita berdoa sama seperti Salomo, maka Tuhan akan memberikan kita berkat kekayaan yang luar biasa. Tuhan akan memberikan kita umur panjang. Dan yang terakhir, kemuliaan. Dan saya berdoa, biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar mendapat hikmat seperti yang Salomo dapatkan. Dan semua yang Salomo dapatkan, baik itu kebijaksanaan, pengertian, kekayaan, panjang umur, kemuliaan, menjadi bagian saudara dan saya yang adalah pelaku-pelaku firman, yang siap diberkati Tuhan, seperti Tuhan memberkati Salomo. Katakan, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati. Dibuat beruntung dan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa, lawat mereka yang sakit, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang berduka cita diberikan penghiburan kekuatan dari Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang. Hamba berdoa biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.